Halo sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya John Sung, Jesus My Savior. Sahabatku yang terkasih, saya ada dapat inbox bertanya kepada saya, bagaimana sih bedanya dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, saya akan coba menjelaskannya kepada kita semua. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16-17 itu ada bilang begini. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang hal itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan ada dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita bahas dulu dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi begini, doktrin keselamatan yang benar harus konsisten. Harus benar, sesuai dengan Alkitab. Orang berdosa, kemudian mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa dirinya, dosanya yang dulu, sekarang yang akan datang diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya, minta ampun, bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan mengampuni semua dosanya. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Semua dosanya diampuni. Ya. Nah, waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memateraikannya di dalam hatinya. Efesus 1 ayat 13. Ketika kamu percaya, ia memateraikan kamu dengan Roh Kudus. Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Makanya ketika kita berdosa, berbuat sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, kita ada rasa tidak ada damai sejahtera. Kita rasa gelisah. Roh Kudus mengetuk pintu hati kita, terus memurnikan hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu, janganlah hendaknya engkau mendukakan Roh Kudus. Artinya, orang sudah punya Roh Kudus, dia terus berbuat dosa. Nah, ini dia mendukakan Roh Kudus. Oke? Nah, jadi begini. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu dosa yang bersifat moral. Dosa-dosa misalnya berbohong. Orang sudah percaya kepada Yesus Kristus, bisa tidak berbohong? Bisa. Orang yang percaya kepada Kristus bisa tidak jatuh ke dalam dosa perzinahan? Bisa. Dosa itu semua diampuni, dosa yang bersifat dengan moral. Oke. Daud berdosa, dia minta ampun ya kepada Tuhan dan Tuhan ampuni. Nah, tapi ya ada dosa yang mendatangkan maut. Nah, yang seperti itu tidak dianjurkan untuk berdoa kata Tuhan. Lalu dosa apa? Okay. Sedangkan dosa yang tidak mendatangkan maut, di dalam 1 Yohanes pasal 1 itu dia bilang, jika engkau mengaku dan bertobat, minta ampun kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ia adalah setia dan adil akan mengampuni dosamu. Tetapi tentang dosa yang mendatangkan maut, tidak ada dianjurkan harus berdoa. Lalu bagaimana? Nah, apa itu dosa yang mendatangkan maut? Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 26, di sini ada katakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan dan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini dosa apa? Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang berhubungan dengan doktrinal, pengajaran iman. Ya. Itu yang tidak bisa diampuni. Ya. Yaitu, ya katanya, tetapi yang adalah ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi begini, dosa yang mendatangkan maut. Kata maut di dalam 1 Yohanes tadi kita baca pasal 5 itu thanaton. Sama seperti di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, thanaton. Dosa maut akan mengalami maut. Nah, kalau orang melakukan dosa yang mendatangkan maut, ini tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi doa yang bisa dipanjatkan untuk diampuni, yaitu dosa apa ini? Dosa doktrinal, iman. Yang dulunya dia bertobat percaya kepada Yesus Kristus, dan dulunya dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya, sekarang dia berubah imannya, percaya kepada yang lain. Karena dipengaruhi oleh dengan pengajaran yang sesat. Sehingga dia mengikuti ajaran Isa, imannya berubah, mengikuti penyesatan, mengikuti nabi palsu. Nah, yang seperti ini, dosa doktrinal ini tidak bisa diampuni. Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan kan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban yang menghapus dosa itu. Dia tidak mau lagi ikut Tuhan Yesus Kristus. Nah,
Maka di dalam Ibrani pasal yang ke-6 juga ada dikatakan bahwa, ya, lihat di sini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin diperbarui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya. Kata di situ adalah kata itu, ya, murtad itu parapesontas dalam bahasa aslinya. Ya. Hanya satu kali muncul di sini. Orang yang murtad meninggalkan imannya, meninggalkan pengajaran yang alkitabiah, mengikuti pengajaran yang sesat. Nah, inilah dosa yang mendatangkan maut. Kan kita harus konsisten bahwa kita diselamatkan karena anugerah Kristus. Jadi ketika orang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia hidup di dalam sebuah lingkaran anugerah Kristus. Makanya semua dosanya diampuni. Lalu kalau dia tidak mau percaya kepada Kristus lagi, siapa yang ampuni dosanya? Siapa yang tanggung dosanya? Kan? Dia keluar dari lingkaran anugerah Kristus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu dia masuk dalam lingkaran anugerah Kristus. Kemudian kalau dia keluar, dia tidak mau lagi percaya Yesus Kristus, ya dia tanggung sendiri dosanya. Nah, ini dosa yang tidak bisa diampuni, dosa yang mendatangkan maut. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah orang segampang itu melangkah keluar? Kan Tuhan memelihara kita. Betul, Tuhan memeliharamu, Tuhan menjaga imanmu, ya. Tetapi Anda coba perhatikan bahwa Tuhan tidak memaksamu untuk masuk surga. Tuhan menawarkan, apakah marilah datang kepadaku semua letih lesu dan beban berat. Marilah. Tuhan ajak. Iblis saja yang sudah ada di dalam surga, Lucifer, dia memiliki free will, akhirnya menentang, memberontak kepada Tuhan. Manusia hidup di dunia ini, makanya disuruh setia. Hendaklah engkau setia sampai mati, sehingga akan dikaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Lalu orang tanya saya, Pak Johnson, lalu adakah orang yang murtad? Oh, saya tidak bisa menjustifikasi siapa yang murtad, siapa yang tidak. Kata Pak Johnson mungkin murtad? Tidak mungkin, karena saya mengerti firman Tuhan dengan benar. Dan saya akan memegang firman-Nya dengan setia sampai saya mati. Karena itu tanggung jawab saya sebagai anak Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu, ya, tetap setia kepada Tuhan. Perhatikan imanmu, pengajaran yang engkau ikuti. Jangan sampai disesatkan. Itu lebih bahaya. Kalau dosamu, hal yang bersifat moral, Tuhan ampuni semuanya. Tuhan berbelas kasihan. Karena tidak ada satu manusia pun bisa hidup suci ketika dia sudah percaya Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa hidup suci tanpa dosa. Semua manusia bisa berdosa. Ya. Oleh sebab itu kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Tetapi kalau kita tidak mau lagi hidup di dalam kasih karunia Allah, kita menganggap diri kita hebat dan tidak mau percaya lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah dosa yang mendatangkan maut. Ini hampir sama dengan dosa menghujat Roh Kudus. Ya. Oh, orang Farisi dan Saduki mengatakan Yesus itu pakai kuasa Beelzebul. Ini dia menghujat Tuhan. Tuhan yang beritakan Injil kepadanya, dia tidak mau percaya. Dia malah bilang dia Beelzebul. Nah, saudara yang kau kasih di dalam Tuhan. Nah, hari ini kalau ada orang yang terus menghujat, tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, ya memang dia tidak bisa diampuni. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, nah kiranya penjelasan yang singkat ini bisa membantu Anda untuk sedikit mengerti. Memang banyak perdebatan yang lain, saya tahu. Tapi nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Bersama saya John Sung, Maranatha.